Halo teman-teman semuanya, selamat datang di vlog kami yang berjudul Ghost to Kota Tua. Jadi pada video kali ini kami akan melakukan perjalanan menuju Kota Tua dengan menggunakan KRL atau kereta listrik ya guys ya. Nah sekarang kami sedang menuju ke stasiun Cakung. Kita berangkat dari stasiun Cakung menuju stasiun Jakarta Kota yang akan nantinya melakukan transit di stasiun Manggarai. Simak terus perjalanannya ya. Oh iya, kebetulan rumah kami itu jauh dari stasiun Cakung. Jadi kami melakukan perjalanan ke stasiun Cakung dengan menggunakan motor. Jadi nantinya motor kita ini akan kita titipkan di penitipan yang ada di sekitar stasiun Cakung. Oke teman-teman, sekarang kami sudah berada di stasiun Cakung. Ya, kita akan masuk ke dalam stasiunnya. Kita harus masuk blok masih. Untuk tiket masuknya sendiri perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp3.000 dengan menggunakan e-money ya. Tidak bisa menggunakan cash. Jika kalian keluar dari stasiun, itu hanya memerlukan biaya Rp0 alias kalian tidak memerlukan atau tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Gratis ya guys ya. Oke, pertama-tama kita memilih kereta yang rutenya menuju stasiun Manggarai ya. Karena tidak ada KRL yang rutenya langsung menuju Jakarta Kota. Nantinya di stasiun Manggarai kita akan melakukan transit. Oke, kita ambil peron 4 dan peron 3. Untuk lebih jelasnya berikut kami tampilkan rute KRL. Sekarang tidak ada lagi ya KRL yang rutenya langsung ke Jakarta Kota. Jadi kalian harus melakukan transit dulu di Manggarai sebelum nantinya kalian menuju tujuan Jakarta Kota. Dan untuk handphone dan barang berharga untuk selalu diperhatikan agar tidak tertinggal, tertukar, ditukar ataupun berpindah tangan, kehilangan barang bawaan menjadi tanggung jawab pelanggan. Dan kami mengimbau kembali kepada pelanggan komuter lain selama perjalanan menggunakan komuter lain tidak diperkenankan berbicara. Siang kami informasikan kembali kepada pelanggan komuter lain. Mana memek? Kereta Anda saat ini tujuan akhir stasiun Angke, kelihatan dikit doang di jemput. stasiun Jatinegara, Matraman, Transit Tuh doang Manggarai, tulisannya. Sudirman, BNI City, Karet, Tanah Abang, Duri. Harusnya lu dan videonya pas kalau mau sampai stasiun Angke. stasiunnya, Cok. Termanggarai. Ini Jadi bisa ya kalian lihat di sana itu ada stasiun Cipinang. Dan uniknya stasiun tersebut tidak mengangkut penumpang, melainkan hanya tempat penyimpanan gerbong-gerbong dan lokomotif-lokomotif yang nantinya akan dipakai. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki stasiun Jatinegara. Stasiun Jatinegara ini merupakan salah satu stasiun transit yang ada di Jakarta. Bagi kalian yang ingin menuju stasiun Pasar Senen, kalian bisa melakukan transit di stasiun Jatinegara. Pintu sebelah kiri dari lajunya kereta yang dibuka, stasiun Jatinegara. Hati-hati, pintu dibuka, tensa dorong gelap, pintu sebelah kiri dibuka, hati-hati. Tuh enak banget sih padahal. Nggak kelihatan tapi. Ada kereta aja. Masuk frame ya. Kita hampir sampai sebentar lagi ke stasiun Manggarai. Pintu dibuka, tensa dorong gelap, pintu sebelah kanan dibuka, stasiun transit. Penitipan motor harganya berapa? 3.000 sejam. Iya. Kan sekarang udah modelannya begitu. Jadi pintu dibuka, tensa dorong gelap, Ayo
Ayo sini tenang-tenangan sama gua. Ini adalah di stasiun transit Manggarai. Set diam lu. Oke, kita langsung saja turun dan Islam. kita akan melanjutkan perjalanan kita kembali ke stasiun Jakarta Kota. Yaitu kita akan menuju peron 9, di mana peron 9 tersebut akan tersedia KRL yang rutenya itu langsung ke Jakarta Kota. Hah? Sini toh. Ini 9.10. Oh no 9.10 be, tebe. Tadi di sana. Oke, kontong lu guys. Yang di atas ya? Tadi yang di bawah. Sama goblok. Tadi kan turun gitu. Sama-sama. Beda tuh, cuma 3 jam. Diem lu ah. Mana? Emang tadi tuh penumpang tuh. Jam sudah menunjukkan pukul 13.00. Terus sana. Dan ini kereta datang dari peron 10 ya. Iya dah. Beda. Beda nggak? Mana bet? Oke, kita langsung saja naik. Dan beginilah suasana di dalam kereta. Ya cukup ramai ya, terpantau cukup ramai. Kami tidak mendapatkan tempat duduk. Gedungnya ntar lu cari aja pengetahuannya. Yang tadi kan ada yang gue jemput tadi, gedung apa tadi ya? Jakarta tuh. Stasiun apa nih? Nah, Cikini. Gondang dia. Kalau gue gitu ngejelasin stasiun satu-satu ya. Hah? Iya. Tapi sepi kayaknya mah. Agak ramai di Jakarta. Tak. Mana sebelah sini. Situ. Ya, ini namanya kita akan memasuki Monas. Kita akan melihat Monas. Ya, ketutupan pohon jembut. Ah, fuck. Masuk ke bata bang begini nih. Nah, tadi namanya Gambir. Nah, ada tulisan stasiun Gambir. Mengapa KRL di stasiun Gambir ini tidak berhenti? Ya dikarenakan stasiun Gambir ini kan lokasinya cukup dekat dengan Monumen Nasional ya. Salah satu objek wisata yang paling populer di Jakarta. Dan otomatis pastinya penumpang yang ingin ke Monas akan turun di stasiun Gambir. Dan itu akan mengakibatkan terjadinya penumpukan penumpang antara penumpang KRL dengan penumpang kereta api jarak jauh. Dan sehingga perjalanan kereta api jarak jauh ini bisa terhambat atau terganggu. Nah, panas lagi kan? Gue kira tadi. Minta aja lah. Islamin ya.
Nah, ini dia jalanan. Prioritas. Nanti kalau ada prioritas saya bangun. Ini apa nih? Akhirnya kita sudah sampai di stasiun Sawah Besar. Bisa kita lihat kondisi kereta saat di stasiun Sawah Besar ini sudah cukup sepi. Jadi kami bisa mendapatkan tempat duduk. Akhirnya kita sebentar lagi akan sampai di stasiun tujuan kita ya, stasiun Jakarta Kota. Stasiun yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Oke, kita langsung turun saja jika pintunya sudah dibuka. Oke. Hati-hati dari jalur dorongan selamat gerakan langsir menggunakan kereta api Argo Merbabu. Hati-hati. Bisa kita lihat di sekitar kita banyak sekali ya orang-orang yang mengunjungi stasiun Jakarta Kota ini, entah untuk berwisata atau entah dengan tujuan lainnya. Nah, di sana ada barongsai tuh. Oke, kita langsung keluar saja ya, melewati pintu utara stasiun. Dan dimana jika kita tap keluar, itu tidak akan dikenakan biaya di stasiun manapun. Jarak tempuh dari stasiun Jakarta Kota ke Museum Sejarah Jakarta Kota cukup dekat, yakni sekitar 500 meter. Beginilah suasana di kawasan Kota Tua, yakni terletak di Mangga Besar, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Kita keluar dari pintu utara stasiun Jakarta Kota. Kali ini kita akan pergi ke Museum Sejarah atau biasa disebut Museum Fathahillah yang ada di Kota Tua. Jarak tempuh dari stasiun Jakarta Kota ke Museum Fathahillah yaitu cukup dekat, yakni sekitar 500 meter. Di sebelah kiri kita ada gedung KPP atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Penjaringan. Dan di sebelah kanan terdapat gedung BNI. Akhirnya kita udah sampai di depan Museum Fathahillah. Di depannya juga terdapat beberapa meriam. Bisa kita lihat banyak sekali anak-anak kecil yang sedang bermain di atas meriamnya. Ternyata di Kota Tua ada mobil tuanya juga ya. Keren kotanya aja yang tua. Museum sejarah. Sejarah. Saat pertama kali masuk, kita langsung disajikan beberapa lukisan yang menggambarkan kehidupan sosial di Batavia atau Jakarta pada masa lalu yang dilukis oleh Haryadi Sumadijoyo.
Destinasi berikutnya merupakan peninggalan-peninggalan kerajaan Tarumanegara. Bisa kita lihat ada beberapa arca-arca. Jadi di sini ada sistem kepercayaan yang dianut oleh kerajaan Tarumanegara, yaitu menganut Hinduisme. Bisa kita lihat di dalam peta ini merupakan peta persebaran candi-candi yang ada di wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Selain itu juga ada beberapa prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara, salah satunya Prasasti Tugu. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian sungai Candrabaga oleh Raja Diraja Guru dan penggalian sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Sekarang namanya menjadi Kali Bekasi. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Selanjutnya ada Prasasti Ciarutan. Tulisan yang ada di dalam Prasasti Ciarutan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Inilah atau tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu atau pemelihara ialah telapak kaki yang mulia, Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah dan berani di dunia. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti tersebut. Hal ini berarti menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan Dewa Wisnu, maka dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Selanjutnya adalah wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara, di mana wilayah kekuasaannya meliputi bagian utara Jawa Barat. Selanjutnya ada Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini menampilkan ukiran tapak kaki gajah yang mungkin merupakan tunggangan Raja Purnawarman yang disamakan dengan gajah Airawata, wahana Dewa Indra. Oke, kita lanjutkan saja ke tempat berikutnya, di mana di tempat ini menjelaskan tentang bagaimana manusia zaman prasejarah itu melakukan aktivitas-aktivitas sehari-harinya. Kita seperti ini lagi. Cara pemakaian alat bantu. Dan di sini juga ada alat batu untuk menunjang kehidupan manusia-manusia zaman prasejarah. Dari hati. Nah, di sini ada alat-alatnya, alat-alat batu yang menunjang aktivitas mereka. Dan ini ada tata cara membuat alat-alat dari batu. Ini adalah gambaran manusia pada saat zaman prasejarah. Tuh. Nah, tempat selanjutnya yaitu menjelaskan tentang wilayah tinggalan kebudayaan Buni. Nah, Buni itu merupakan nama tempat ya, atau nama daerah yang berada di utara Provinsi Jawa Barat. Dan ini merupakan hasil kerajinan dari kebudayaan Buni. Itu yaitu gerabah ya, gerabah Buni. Udah pada pecah kondisinya di sini. Iya, Cok.
Selanjutnya ada rangka manusia yang ditemukan di situs Batu Jaya Karawang. Saat ini kita masih berada di lantai 1 museum. Wow, ada bangku tempat buat nongkrong. Di sampingnya terdapat beraneka macam rempah-rempah. Pegang lah. Pegang. Mainan. Mainan dia ibu-ibu. Kita sekarang berada di permainan membuat kapak dari batu. Ini ada tata caranya ya. Kita akan coba memainkannya. In general, it has a square or oval shape that extends from the lead is the stone or metal tool similar to an axe with a sharp edge. In general, Mainan tadi. Ini grab kamu. Tit. Ini dulu coba. Kita bisa lihat di sini ada bagian depan dari gedung ini ya. Sekarang kita berada di tempat koleksi mebel. Mohon untuk tidak menyentuh dan menaruh benda pada koleksi. Ini ya. Harta karun. Akhirnya sebuah kotak. Ada kotak seperti harta karun. Nah, di sini ada lumpang yang terbuat dari perunggu yang berfungsi untuk menumbuk bahan seperti rempah-rempah atau semacamnya menjadi bubuk. Lumpang ini mirip seperti ulekan ya. Lumpang goblok. Selanjutnya ada pekinangan yang terbuat dari emas, yaitu berfungsi untuk menyimpan sirih. Selanjutnya ada botol keramik. Lalu, di sini ada tempat tinta dan bel meja yang terbuat dari perak. Kampung Omelanden merupakan daerah yang terletak di sekitar DKI Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan lain-lainnya. Dulunya namanya
Omelandet. Dan di sini terdapat properti-properti rumah tangga pada saat zaman Batavia ya, atau lebih tepatnya pada saat zaman kolonialisme. Tuh. Beginilah gambaran manusia-manusia pada saat zaman kolonialisme. Apa itu potret seorang anak dalam pedagang? Penangkapan rumah tangga. Penangkapan rumah tangga. Di sini ada alat untuk mengukur genteng ya, zaman dulu. Lalu selanjutnya ada alat untuk mengukur bata dan batu timbangan yang digunakan pada saat zaman dulu. Dan terakhir adalah alat ukur bahan bangunan. Yogyakarta. Kok gerimis? Ini cowok mati-matian lagi. Ini balai kota berarti buat tempat ini ya? Oh, gubernur. Bangunan ini dahulu merupakan balai kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai dengan 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam, oleh karena itu disebut sebagai balai kota kembar. Terdiri atas bangunan utama dengan kedua sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Siapa ini? Ini terdapat lemari buku yang dipakai oleh Dewan Pengadilan. Itu belum ya? Ini terdapat lukisan Van der Parra yang dimana dia dijuluki sebagai penguasa terkorup pada masanya karena membiarkan rakyatnya mati kelaparan sementara dia bersenang-senang. Batavia ke Jakarta. Ini merupakan peninggalan-peninggalan koleksi mebel abad 18 dan 19 yang ditinggalkan oleh bangsa Belanda.
Di sini terdapat plang peresmian balai kota oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Oke, perjalanan kita selanjutnya akan menuju penjara bawah tanah. Kita akan merasakan sensasinya di penjara, di dalam penjara tersebut. Kita langsung masuk saja ya ke dalam. Lalu kita langsung saja disambut oleh besi-besi yang berbentuk bulat. Ini sepertinya digunakan untuk diikatkan ke kaki tahanannya supaya tahanan tersebut tidak kabur. Kita akan menuju penjara berikutnya. Bagi saya kagak pernah begituin. Sudah, ayo udah, saya masuk. Masuk. Ayo ambil masuk. Gus. Ngapain? Bang. Kita bisa lihat di atas sana itu sepertinya apartemen ya. Enak sekali tinggal di apartemen tersebut. Bisa langsung melihat view-nya kota tua. Oke, kita istirahat dulu guys, capek. Toilet. Atas tuh. Oke, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menyaksikan video vlog dari kami. Selanjutnya kami akan melakukan perjalanan pulang ke rumah masing-masing ya. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.